Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Sistem Komputer. Pengertian komputer dan penyusunnya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Kata kunci dalam bab sistem komputer: yang pertama, komponen komputer; yang kedua, interaksi manusia dan komputer; yang ketiga, kolaborasi dalam sistem komputer; dan yang terakhir, sistem operasi. Komputer dan komponen penyusunnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau disebut dengan hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Yang kedua, perangkat lunak software. Perangkat lunak komputer software tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. 2. Jenis-jenis komputer. Pertama, mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibanding dengan jenis komputer lainnya. Yang kedua, komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih besar dibanding dengan komputer mikro. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal, komputer mini yang dipakai di industri. Yang keempat, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Yang kelima, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibanding dengan komputer biasanya. Yang terakhir adalah superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengelolaan data dan kinerja yang paling kuat. Interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI. CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Dan yang terakhir, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Sistem kolaborasi dalam komputer. Dalam sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasional. Contoh, ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Fungsinya untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antara perangkat keras komputer. Contoh sistem operasi modern: Linux, Android,
OS X, dan Microsoft Windows. Komponen-komponen sistem operasi. Yang pertama, multitasking adalah mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Contohnya, saat pengguna sedang menjalankan aplikasi pengelola kata, aplikasi pengelola lembar kerja, aplikasi presentasi, dan menggambar. 2. Komponen pada proses atau kotak besar terdiri atas prosesor atau CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, dan floppy drive. Setiap komponen tersebut berhubungan dengan bus. Central Processing Unit atau CPU. CPU sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terdiri atas dua bagian, CPU Control Units dan ALU Arithmetic atau Logic Units. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.